Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kembali lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas materi yang berbeda. Hari ini Ibu akan membahas mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian tahu gak sih, manusia itu merupakan makhluk sosial. Artinya manusia akan saling membutuhkan dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu manusia akan melakukan kegiatan komunikasi. Karena dengan berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan, dan kita juga dapat mendengar apa yang orang lain pikirkan. Nah, kita harus banyak bersyukur ya anak-anak, karena kita hidup di zaman yang serba canggih seperti ini. Tidak seperti zaman dahulu yang sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang yang jaraknya sangat jauh. Nah, tidak seperti sekarang, sangat banyak alat komunikasi yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang yang kita sayang, walaupun jaraknya sangat berjauhan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, ada yang tahu nggak sih apa itu komunikasi? Ya, betul sekali. Komunikasi merupakan cara penyampaian gagasan antara manusia. Nah, komunikasi juga dibagi menjadi dua jenis. Ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Nah, yang pertama ada komunikasi secara langsung. Nah, komunikasi ini dilakukan tanpa menggunakan alat. Pada zaman dahulu sudah dilakukan komunikasi secara langsung. Nah, caranya itu dengan bertatap muka langsung dan disampaikan secara lisan. Nah, contohnya dari komunikasi secara langsung itu yang pertama ada berdiskusi, yang kedua ada bermusyawarah, dan yang ketiga ada berbicara bersama teman. Nah, yang kedua ada komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi ini menggunakan alat. Nah, pada zaman dahulu juga sudah dilakukan komunikasi secara tidak langsung, tapi bukan menggunakan handphone, melainkan menggunakan alat-alat tradisional. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa aja alat tradisional yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi? Ya, betul sekali. Nah, alat komunikasi tradisional yang pertama yaitu ada asap. Hah? Asap? Bagaimana ya caranya kita dapat berkomunikasi menggunakan asap? Nah, ternyata pada zaman dahulu suku Indian menggunakan asap untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada orang yang jaraknya sangat berjauhan. Nah, suku Indian juga menggunakan asap untuk memberikan tanda bahaya kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada kentungan. Kalian tahu nggak sih kentungan itu dipakai oleh siapa? Ya, betul sekali. Kentungan itu dipakai oleh masyarakat Indonesia. Nah, biasanya masyarakat Indonesia menggunakan kentungan untuk memberitahukan bahwa ada tanda bahaya. Nah, kentungan juga bukan dipakai pada zaman dahulu saja loh, tapi sampai sekarang juga masih dipakai. Biasanya bapak-bapak yang suka meronda menggunakan kentungan atau membunyikan kentungan jika ada tanda bahaya di sekitar kita. Nah, selanjutnya yang ketiga ada gong. Hah? Gong? Gong kan alat musik ya? Nah, tapi ternyata gong itu selain menjadi alat musik juga dapat digunakan sebagai alat penyampai pesan atau informasi. Nah, biasanya gong ini digunakan oleh pihak kerajaan untuk menyampaikan informasi ke rakyatnya. Jadi, sebelum pihak kerajaan menyampaikan pesan, pihak kerajaan akan membunyikan gong supaya rakyatnya datang ke sekitar kerajaan. Selanjutnya yang keempat ada daun lontar. Hah? Daun, Bu? Iya, betul, daun. Ternyata daun lontar itu bisa digunakan loh sebagai alat penyampai pesan. Nah, pada zaman dahulu belum ada kertas, maka dari itu orang-orang menulis surat di atas daun lontar. Berbicara tentang surat, kalian tahu gak sih surat itu dulu dikirim oleh siapa? Tahu gak? Nggak tahu ya? Tahu gak? Nah, iya, tepat sekali. Pada zaman dahulu, surat itu dikirim oleh burung. Hah? Burung, Bu?
burung bisa menyampaikan pesan. Iya, pada zaman dahulu, burung, tepatnya burung merpati atau yang biasa disebut merpati pos, dapat menyampaikan pesan, khususnya surat, kepada orang yang jaraknya sangat jauh. Tapi zaman sekarang, surat itu dikirim oleh bapak pos. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur ya, karena saat ini zaman serba canggih, jadi kita tidak perlu menggunakan burung untuk menyampaikan pesan atau mengirim surat. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai alat komunikasi tradisional. Nah, sekarang kita bahas alat komunikasi modern yuk. Ada yang tahu nggak sih apa aja alat komunikasi modern? Iya, betul sekali. 100 buat kamu. Alat komunikasi modern yang pertama ada surat kabar atau koran. Nah, karena teknologi sudah berkembang sangat pesat, maka dari itu diciptakanlah mesin cetak. Nah, sekarang kita dapat memperoleh informasi dari dalam maupun luar negeri melalui koran yang kita baca. Di Indonesia sendiri sangat banyak loh macam-macam koran. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki koran daerahnya masing-masing. Selanjutnya yang kedua ada radio. Nah, radio ini menyampaikan informasi atau beritanya melalui suara. Bahkan pada saat Indonesia baru saja merdeka, para pahlawan mengumumkan kemerdekaan Indonesia bukan hanya lewat selebaran atau koran saja, tetapi juga melalui radio. Nah, tapi saat ini seiring berkembangnya zaman ya maksud ibu, terus teknologi juga semakin canggih, radio bukan hanya digunakan sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai hiburan. Kita dapat mendengarkan musik dari berbagai belahan dunia melalui radio. Kita juga dapat mendengarkan cerita-cerita menggunakan radio. Selanjutnya yang ketiga itu ada televisi. Nah, televisi menyampaikan informasi dan beritanya melalui tulisan, suara, dan gambar. Sama halnya seperti radio, kita juga dapat menggunakan televisi sebagai media hiburan loh. Kita dapat menonton berbagai macam acara televisi dari berbagai dunia. Pada zaman dahulu, TV-nya itu berwarna hitam putih loh, dan bentuknya juga seperti tabung. Nah, tapi pada saat ini, TV-nya itu sangat canggih ya, memiliki banyak warna, dan bentuknya juga sangat tipis. Selanjutnya yang keempat ada telepon. Dengan telepon kita dapat menyampaikan informasi atau berita melalui suara, tulisan, atau bahkan gambar. Kalian tahu nggak sih siapa yang pertama kali menemukan telepon? Ya, tepat sekali. Pada tahun 1800-an, Alexander Graham Bell berhasil menemukan telepon, tapi hanya dapat digunakan beberapa jarak saja. Namun saat ini sudah ada satelit, maka dari itu kita dapat berkomunikasi dengan seluruh orang yang ada di berbagai macam dunia. Pada zaman dahulu hanya ada telepon rumah, nah bahkan hanya orang-orang tertentu saja dan orang bangsawan saja yang memiliki telepon rumah. Namun saat ini seiring berjalannya waktu, muncul ponsel yang lebih praktis dan dapat kita bawa kemana-mana. Kalian tahu nggak sih pada zaman dahulu ponselnya itu sangat berat dan banyak tombolnya. Namun sekarang ponselnya sangat ringan dan layarnya dapat disentuh. Saat ini juga terdapat banyak sekali aplikasi yang dapat kita gunakan untuk berbicara dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Percakapan yang ada di handphone merupakan percakapan pribadi, yaitu hanya pengirim dan penerima saja yang mengetahui isi dari percakapannya. Setiap aplikasi penyampai pesan memiliki aturannya masing-masing. Namun secara umum peraturannya adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna di bawah 13 tahun harus didampingi dan diawasi oleh orang tuanya. Nah, kalian tahu nggak sih apa saja manfaat dari teknologi? Ya, tepat sekali. Ada beberapa manfaat dari teknologi. Yang pertama ada menghemat biaya dan waktu. Yang kedua ada mempermudah penyampaian informasi. Yang ketiga, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Dan yang keempat, kita dapat berkomunikasi tanpa batasan.
Alat komunikasi berkembang agar manusia lebih mudah, nyaman, dan cepat ketika berkomunikasi, walaupun jaraknya berjauhan, bahkan lintas negara. Nah, bagaimana nih penjelasan dari Ibu mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi? Apakah mudah dipahami? Alhamdulillah ya, jika mudah dipahami. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya ya pada kalian. Sekarang di samping Ibu sudah ada beberapa macam alat komunikasi. Coba ya kalian kelompokkan mana saja alat komunikasi tradisional dan mana saja alat komunikasi modern. Nah, kalian boleh menjawabnya di buku catatan atau di kolom komentar ya. Ibu tunggu ya jawabannya. Nah, karena insya Allah sebentar lagi kita akan sekolah secara offline, maka dari itu Ibu akan memberikan starter pack untuk sekolah offline. Yang pertama ada memakai masker dan membawa bekal masker cadangan. Yang kedua, membawa sabun cuci tangan dan hand sanitizer agar tangan kita selalu steril. Yang ketiga, membawa bekal makanan sendiri agar makanan kita selalu sehat dan higienis. Yang keempat, membawa alat sholat masing-masing. Bagi laki-laki membawa sajadah sendiri dan bagi perempuan membawa mukena dan sajadah sendiri. Yang kelima adalah helm. Bagi kalian yang sering menggunakan ojek online, harus bawa helm sendiri-sendiri ya, karena kita nggak tahu helm itu bekas siapa dan apakah helm itu sudah terpapar virus 19 atau belum. Terus yang terakhir adalah kita harus sering meminum vitamin agar tetap sehat. Ingat ya, pesan Ibu ada 3M. Yang pertama, selalu menggunakan masker jika ingin berpergian. Yang kedua, menjaga jarak dan menghindari kerumunan karena kita tidak tahu siapa saja orang yang terpapar virus 19. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir secara rutin. Sekian dari Ibu, semoga kalian dapat mengambil sangat banyak pembelajaran dari apa yang telah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.